Rohman dan juga pemirsa, saat ini kita sedang berada di Stadion Gelora Kadri Uning Sepaja Samarinda. Kita lihat sendiri di belakang ini adalah sedang pelaksanaan gladi bersih untuk pelaksanaan penutupan East Borneo International Folklore Festival atau EBIF 2025. Kita tahu sejak dibukanya EBIF 2025 yang merupakan EBIF ke tahun kedua, setelah beberapa hari pasca pembukaan, pelaksanaannya mendapatkan respon atau antusias dari masyarakat. Terlebih ada 5 negara yang turut berpartisipasi dalam EBIF 2025. Walaupun ada penurunan jumlah negara, namun ini tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengenal budaya, saling mengenal budaya, baik yang datang dari luar negeri atau mancanegara mengenal budaya Kalimantan Timur ataupun sebaliknya. Beragam kegiatan dilakukan, mulai dari pertunjukan seni tari, kemudian juga pertunjukan musik, sampai kemudian mengenal kuliner dari masing-masing negara. Selain itu juga ada edukasi budaya yang dilakukan, seperti hari ini beberapa negara melakukan kunjungan langsung ke sejumlah sekolah, diantaranya ada SMA Negeri 1, kemudian SMK 5, SMK 3, kemudian ada SMA 10, SMA 16, dan beberapa sekolah lain, yang malam hari ini juga beberapa siswa akan turut meramaikan acara penutupan EBIF 2025. Nah, kalau kita kemudian melihat tempat yang dipusatkan selain di Stadion Gelora Kadri Uning Samarinda, juga ada di Temindung Creative Hub, kemudian juga di area kantor Gubernur Kalimantan Timur. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi singkat sebelum nanti malam penutupan, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, bersama dengan Bapak Awang Halip. Awang, bagaimana evaluasi singkat Pak selama pelaksanaan beberapa hari EBIF ke tahun kedua ini Pak? Alhamdulillah ada antusias masyarakat yang luar biasa bertambah gitu ya, terutama dari segmen anak-anak mudanya. Begitu mereka seperti bertafakur melihat seni rakyat ini yang dari mancanegara, India, Rusia, Rumania, Polandia, dan Korea Selatan. Mereka tidak gerak sedikit pun. Jadi ini kita sangat bangga menghadirkan bagaimana budaya-budaya baik dari Nusantara hadir dari Nusa Tenggara Timur, dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Ini sangat membanggakan bagi kita sebagai tuan rumah Kalimantan Timur. Tentunya evaluasi kita tentunya dari tadi Mas Made bilang kita berkurang dari negara, tapi tidak mengurangi rasa antusias masyarakat. Tentunya insya Allah di tahun depan ini kita target sampai 10 negara, kemudian 15 dari Nusantara, dan kita lebih libatkan lagi paguyuban dan dari teman-teman komunitas seni yang ada di Kalimantan Timur. Dan satu hal penting, untuk tahun ini alhamdulillah komunikasi antar talent, antara pengisi acara baik itu mancanegara, Nusantara maupun lokal kita itu terjalin dengan bagus. Semua mereka mereka merasa nyaman. Bayangkan aja mereka setelah pentas ya, misalkan dari Polandia, dari India, dari Rusia, mereka jajan di UKM tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa terganggu. Bahkan ada warga minta foto-foto, bahkan minta tangan, mereka layani. Luar biasa. Ya, Pak Awang, kalau mau lihat dari penjelasan Pak Awang tadi, kan memang beberapa kali Gubernur Kalimantan Timur pada saat pembukaan Pak Rudi Masud itu selalu menggaungkan bahwa momen EBIF ini adalah sebagai salah satu wadah diplomasi melalui budaya yang kuat begitu. Apakah ini juga sudah bisa terrealisasi Pak? Alhamdulillah, jadi ini dukungan Pak Rudi Masud selaku Gubernur sangat baik sekali terhadap kegiatan ini. Tentunya diplomasi budaya seperti ini harus kita tingkatkan. Dari sisi bagaimana pekerja seni, budayawan, ya bisa mereka nanti memberikan yang terbaik lah untuk Kalimantan Timur. Dari sisi pariwisata, dari sisi ekonomi kreatif, semua berjalan. Dan diplomasi ini terus kita tingkatkan supaya Kalimantan Timur ini sebagai tuan rumah memberikan contoh yang baik bagaimana kita tuan rumah itu dapat menjalankan kegiatan ini dengan damai, dengan tidak ada satupun pertikaian. Bahkan mereka sangat enjoy sekali. Nah, jadi diplomasi budaya ini kita misalkan nanti kita ada undangan, ketika ada SIOP mengirim undangan kita kemana, kita siap akan membalas. Hal ini juga kita penting bagaimana ternyata Kalimantan Timur ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada budaya-budaya yang sekarang ini lagi update gitu. Kemudian satu lagi Pak Awang, terkait dengan
pengembangan ekonomi kreatif dan juga pengenalan destinasi wisata kan harapannya bahwa 5 negara yang hadir ini juga bisa mengenal langsung destinasi wisata termasuk produk-produk ekonomi kreatif ya. Itu bagaimana kemudian panitia dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sebagai leading sektornya mengarahkan hal tersebut, Pak? Ya tentunya termasuk partisipan dari mancanegara yang kita berikan mereka itu waktu. Mereka belanja misalkan ke Citra Niaga, kemudian ke Dekranas, Gerai yang ada di Basuki Rahmat. Wah, luar biasa mereka. Ketika masuk kosong, ketika begitu pulang, wah penuh semua dengan manik-manik, dengan kerajinan tangan yang ada di tempat tersebut, baik itu dari teman-teman kita dari pedalaman Dayak maupun dari teman-teman dari pesisir, memberikan ini support mereka ini ya artinya kita juga memberikan ruang kepada pelaku ekraf dalam hal ini mungkin kriya maupun wasra maupun kuliner. Nah mereka berpartisipasi tentunya. Kita sampaikan ke mereka, tolong Bapak Ibu, ini kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan, tapi tolong dari sisi menunya itu harus jelas, dari sisi harga harus jelas, kemudian jangan lupa nomor kontak, nomor HP Ibu ada di jualan Ibu itu supaya mereka bisa mencatat, oh enak, oh nyaman, dan sebagai peluang. Ya ini pengalaman tahun lalu Mas Mada, teman-teman dari Jepang, dari Korea itu ada yang mereka yang menghubungi teman-teman pelaku ekraf untuk bisa dibuatkan manik-manik. Ya, ini salah satu efeknya. Ya, Pak Awang terakhir nih Pak Awang untuk masyarakat Kalimantan Timur baik yang ada di Samarinda maupun yang ada di luar kota Samarinda, apa yang akan dipersembahkan di penutupan EBIB kali ini? Apa yang spesial yang harus diketahui masyarakat dan masyarakat harus datang langsung ke sini, Pak? Ya, tentunya kita berikan yang terbaik untuk masyarakat Kalimantan Timur khusus Samarinda, datang dan saksikan, bahkan kita nanti ikut menari bersama dengan teman-teman dari mancanegara, dari Nusantara, bahkan dari lokal kita. Semua kita nari di akhir nanti, tari Jepen atau tari pesisir kita. Dan ini simbol bahwa berkesenian itu adalah menghubungkan antara emosi kita menjadi nyaman, menjadi baik, menjadi terbersatukan dengan rasa yang lebih lebih kepada bahwa kita hidup ini ternyata berdamai itu mudah dan enak gitu loh, dan tidak susah gitu dan ribet. Jadi lalu melalui kesenian malam ini insya Allah kami harapkan kepada masyarakat untuk hadir, saksikan beramai-ramai, bawa anak, bawa keluarga, dan ini tidak dipungut biaya. Baik. Terima kasih Pak Awang, semoga sukses penutupannya, kemudian juga sukses pelaksanaan sampai dengan akhir nanti ya. Demikian wawancara singkat kami bersama dengan Bapak Awang Halik selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Seperti disampaikan oleh Pak Awang tadi bahwa malam hari ini dalam acara penutupan nanti seluruh peserta dari 5 negara dan 5 provinsi yang hadir itu akan turut menari. Salah satu tarian yang ditarikan adalah tari Jepen. Kita tahu bahwa tari Jepen di Kaltim sempat mendapatkan rekor muri dan tempatnya juga sama di Stadion Kadri Uning Sempaja Samarinda. Nah nanti malam juga selain itu juga akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalimantan Timur pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Demikian laporan Imadi Kertayasa bersama juru kamera Dimas Erlangga kembali ke studio Rohman. Baik, terima kasih Mada atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.